tes. Ini pencet gak? Enggak. Gak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim, mempelajari ilmu agama. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebagaimana sudah dijanjikan, jadi insya Allah di hari Kamis pekan kedua kita akan membahas tentang ilmu akidah, ilmu akidah. Dan agar ilmu akidah ini punya rujukan yang jelas, yang pasti, karena itu kita menghadirkan satu kitab sebagai rujukan pembelajaran kita. Nama kitabnya Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Jawahir Kalamiyah itu kalau di Indonesiain artinya mutiara ilmu kalam. Jadi akidah ini disebut dalam beberapa disiplin sebagai ilmu kalam. Jadi kalau dengar ilmu kalam itu ilmu akidah. Jadi ilmu akidah itu ilmu yang membahas tentang akidah orang Islam. Akidah orang Islam itu ya 6: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, akidah ini kemudian dijelaskan dan dimasukkan dalam kategori ilmu kalam. Kenapa disebut ilmu kalam? Nah, ini sejarahnya panjang. Jadi ilmu kalam ini dikatakan, ilmu akidah dikatakan sebagai ilmu kalam karena dulu ulama kita ketika membahas tentang masalah akidah selalu memulai dengan kalimat al-kalam. Al-kalamu fi dzatillahi ta'ala. Kalam maksudnya kalam itu pembicaraan tentang zatnya Allah, misalnya begitu. Al-kalamu fi haqqil malaikah. Pembahasan ini kita membahas tentang hakikat malaikat. Jadi selalu mulai awalnya dengan al-kalam. Itu salah satu sebab yang ditemukan kenapa ilmu kalam dikatakan ilmu kalam. Tapi ada juga ulama yang menyebut ilmu akidah ini dikatakan ilmu kalam karena pembahasan paling utama, sebenarnya bukan pembahasan paling utama, pembahasan yang paling populer dalam ilmu akidah ketika itu berkaitan dengan kalamullah, yaitu dengan kalamullah ini Al-Quran. Apakah dia makhluk atau dia merupakan bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kan akhirnya saking populer pembahasan itu, ada sebahagian ulama kita saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya sebab perbedaan kalam. Dan itu masuk dalam ranah politik juga waktu itu. Salah satu khalifah Abbasiyah yang kemudian punya pandangan bahwa kalamullah itu makhluk. Maka setiap orang yang mengatakan kalamullah itu bukan makhluk, itu kan kemudian dipenjara dan sebagainya.
Itu salah satu kenapa disebut ilmu kalam. Ada lagi yang mengatakan bahwa karena perkembangan ilmu kalam ini, ilmu akidah ini dibarengi dengan banyaknya syubhat, banyaknya pemikiran-pemikiran sesat dalam akidah, wabil khusus tentang masalah qada dan qadar. Jadi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak juga wacana dan konsepsi tentang qada dan qadar, muncul mulai banyak kebingungan di tengah masyarakat. Jadi kalau kita ngomongin qada dan qadar nih yang benar gimana? Lalu kubu yang satu mengeluarkan argumen, yang satu mengeluarkan argumen. Lalu kemudian dari 2 argumen, dari 3 argumen itu dimunculkanlah satu argumen yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka satu argumen itu, satu pandangan itu disebut dengan ha huwal kalam, gitu. Ini omongan yang benar nih, begitu. Jadi di ujungnya ulama mengurai kata mazhab fulan begini, kata mazhab fulan begini, kata mazhab fulan begini, ha huwal kalam. Ini nih pendapat yang benar begini, gitu. Jadi ini nih jawaban yang benar, maksudnya begitu. Makanya disebut dengan ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu ilmu yang mempelajari alat untuk menegakkan akidah, sama seperti ilmu fikih. Ilmu fikih itu kan isinya cuma 5. Tahu mana wajib, mana sunnah, mana mubah, mana haram, mana makruh, kan begitu. Cuman kan untuk tahu ini nih alatnya banyak. Alatnya itu dikumpulkan dalam disiplin ilmu yang namanya ilmu fikih. Akidah Islam juga sama, cuman 6 doang. Yang penting kita meyakini Allah, kita meyakini para malaikat Allah, kita mengimani adanya kitab-kitab Allah, kita yakin terhadap Rasul yang Allah utus, kemudian kita meyakini adanya hari akhirat, kemudian kita juga meyakini qada dan qadar. Cuman dalam keyakinan kita itu sering terbentur dengan banyaknya wacana yang dimunculkan oleh orang-orang di luar Islam. Makanya butuh keyakinan yang teguh untuk meyakini semua itu. Bagaimana? Ya kita batalkan itu konsep mereka. Harus kita jatuhkan argumennya. Bagaimana menjatuhkannya? Namanya pakai ilmu kalam. Begitu istilahnya. Jadi ini salah satu cara kita untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu ma'rifatullah. Karena kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu yang paling utama adalah mengenal siapa Allah, dan caranya dengan mempelajari sifat-sifatnya. Di mana itu sifat Allah kita pelajari?